Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, I hope all of you are in good condition. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Okay. Well, my students, for today's topic is about recount text. Does anyone knows what is recount text? Mungkin tadi malam ada yang udah mempelajari tentang materi hari ini. Okay, because nobody knows, so let's take a look to the PPT. For the first, definition of recount text. Recount text is a text which retells about an event or experience that happened in the past. Jadi kalau misal kalian punya cerita atau pengalaman pribadi yang udah terjadi beberapa hari yang lalu dan kemudian kalian tuangkan cerita itu ke dalam bentuk teks, maka dapat dikatakan teks itu adalah teks recount. Sampai di sini apa bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya itu ada types of recount text, jenis-jenis recount text. For the first type itu ada personal recount. Personal recount is a kind of recount text that contain about the author personal experience. Jadi untuk tipe yang pertama itu ada personal recount yang dimana menjelaskan tentang pengalaman pribadi sang penulis. And then for the second type itu ada factual recount. Factual recount is a kind of recount text that contain about a report on an event that actually happened. Jadi untuk tipe yang kedua itu ada factual recount yang dimana menjelaskan tentang sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. For example, like a report about an accident. And then for slang N. Dan untuk tipe terakhir itu ada imaginative recount. Imaginative recount is a kind of recount text that contain about an imaginative story and that text are written in the text form. Jadi untuk tipe yang terakhir itu ada imaginative recount yang dimana menjelaskan tentang cerita imajinatif yang dituliskan ke dalam bentuk teks. Sampai di sini apa bisa dipahami anak-anak? Oke, baik. Mari kita lanjut. Next, itu selanjutnya itu ada tujuan dari recount text, social function of recount text. For the first purpose is to share our experience, to share our past experience, and then for the second is to report an event that happened in our life. Jadi tujuan pertama dari teks recount itu ada yang pertama untuk berbagi pengalaman masa lampau kita. Yang kedua itu ada untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk selanjutnya itu ada generic structure of recount text. Jadi pada teks recount itu ada bagian-bagiannya. Dan untuk bagian pertama itu orientation. Orientation tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Jadi pada bagian pertama, teks recount itu ada orientasi yang dimana menjelaskan tentang pengenalan tokoh, di mana serta kapan kejadian itu terjadi. Do you get the point, my students? Oke. Selanjutnya itu pada bagian kedua dalam teks recount itu ada event. Event tells what happened in what's when. Jadi pada bagian kedua dalam teks recount itu ada event. Event menjelaskan tentang serangkaian peristiwa secara urutan kronologisnya. Jadi urut kayak first, pertama-tama saya pergi ke bla bla bla, kemudian saya ke bla 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 gitu. Dan untuk bagian terakhir pada teks recount itu ada reorientation. Reorientation consists of optional closure of event or ending. Jadi pada bagian terakhir dalam teks recount itu ada reorientasi yang dimana menjelaskan tentang kesimpulan sang penulis terkait cerita tersebut.
Sampai di sini apa bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya itu ada language features of recount text, fitur kebahasaan dalam teks recount. Dalam menuliskan teks recount, we should use simple past continuous, and for the last past perfect tense untuk menunjukkan bahwa cerita itu sudah terjadi. And then for next, we should use adverb of time in the past, kayak misal yesterday, 2 days ago, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga itu we should use time sequence such as pertama-tama, kemudian, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir we should use personal pronoun, contohnya kayak I, you, we, they, and his, here. Oke, baik. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Okay, because you have already understand about all the material, let's take a look to the next slide. Pada slide berikutnya, Ibu sudah memaparkan contoh dari teks recount. And what do you think? Kenapa teks ini dinamakan teks recount? Anybody knows? Apa ada yang tahu kenapa? Okay, because nobody knows. So please listen to me. Jadi kenapa teks ini dinamakan teks recount? Karena pada sentence pertama ini sudah jelas atau sudah dikasih clue kalau teks ini sudah terjadi. Okay, let's read for the first sentence. Last week, my friends and I went to Jogja. We visit many places. Jadi pada sentence pertama ini ada adverb of time in the past, yaitu last week. Last week artinya minggu lalu. Jadi sudah dipastikan bahwa teks ini merupakan contoh dari teks recount. Dan untuk clue selanjutnya itu ada pada teks ini dia menggunakan tense simple past, yaitu my friends and I went to Jogja. Jadi pakai verb 2. Verb 2-nya dari go. Oke, do you get point, my students? Oke, dan untuk selanjutnya, mari kita identify bagian-bagian dari teks recount ini. Oke, for the first sentence, pada kalimat pertama, kenapa dikatakan sebagai bagian orientasi? Karena pada sentence pertama ini menjelaskan tentang pengenalan kapan, pengenalan siapa, serta di mana kejadian itu terjadi. And then for the second part itu dinamakan sebagai event. Event ini menjelaskan tentang serangkaian peristiwa sesuai urutan kronologisnya. Jadi kayak misal dalam teks ini first, pertama-tama we visit Parangtritis Beach. Pertama-tama kami mengunjungi pantai Parangtritis. The sun shone brightly. The scenery was very beautiful there. We felt the wind blow across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flying in the sky. And also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. And the second, di sini clue-nya di bagian event ini clue-nya itu ada time sequence. Jadi kayak first pertama-tama dan kemudian and the second itu clue-nya. Dan untuk bagian selanjutnya itu ada reorientation. So, kenapa bagian ini dinamakan sebagai reorientasi? Mungkin ada yang tahu? Okay, because nobody knows, so I will explain and please listen to me carefully. Jadi kenapa pada bagian terakhir ini dikatakan sebagai reorientasi? Karena pada sentence terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan sang penulis terkait
Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari contoh teks recount ini? Oke, because gak ada yang mau ditanyakan. Please open page 42 for your homework. Dan please submit it to my office tomorrow morning. Okay, I think that's it. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.